Selamat datang kembali teman-teman semua. Saya yakin kalian seharusnya sudah tahu saya ingin membuat video apa ya teman-teman ya. Sekarang pukul berapa ya? Kita lihat dulu ya. Pukul 5.31, tepatnya hari Senin, berarti 30 menit setelah updatean atau reset di server global teman-teman, atau server Awakening yang kita mainin ya. Ada sedikit berita buruk yang udah kalian lihat di bagian halaman depan. Ini membuat apa ya, analisis saya yang di video sebelumnya tepat 100%. Karena sebelumnya memang masih dugaan bahwa hati-hati Yamori dan juga Shu ini bakal di-skip, dan di video kali ini tepatnya di hari ini Yamori 100% akan di-skip dari Carnival, teman-teman. Ya, dugaan ini sangat kuat sekali. Memang di beberapa game lainnya juga menerapkan hal yang serupa seperti ini. Beberapa karnival itu sengaja diloncat untuk mengejar server induk, dan ini merupakan hal-hal yang sangat wajar teman-teman, karena memang karakternya itu sudah tidak mumpuni. Tapi sayangnya Yamori ini masih mumpuni ya, 100% masih mumpuni. Saya udah bikin videonya, sayangnya sepertinya video ini harus rilis ya. Saya bikin video satu lagi, untuk showcase Yamori. Saya rencananya itu rilis di hari Rabu, tapi sayangnya di server Awakening sudah muncul updateannya. Kalau kalian lihat ya di bagian karakter, silahkan bagi yang belum lihat mungkin bisa cek di bagian karakter, kemudian kalian scroll ke bawah. Ini saya server Awakening ya, yang biasa saya mainin di server 1. Nah, kelihatan ya. Fix Yamori keluar, Su juga keluar, ada Owl, berarti ya akan kemungkinan menjadi Carnival adalah Owl. Dan di dalamnya, di dalam box Owl itu ada si Yamori dan Su. Seperti yang udah saya kasih paham di video sebelumnya, kalau kalian mau lebih dalam lagi meneliti atau menganalisis bisa ke video saya sebelumnya. Intinya Yamori dan Shu ini akan di skip untuk banner Carnival, dan Carnivalnya akan langsung ke Yamori. Sorry, Owl ya. Nah, dugaan ini juga kuat karena tadi saya lihat di Facebook isi box Carnival Owl, apakah banner Yamori sama Shu bakal di skip. Nah, ini berarti isi banner dari Owl ya teman-teman ya. Ini banner Owl teman-teman, kalau kalian lihat ya, ini kan ada cucuk-cucuknya. Entah kalian kelihatan apa enggak ya, ini mirip banget banner Owl. Dimana di dalamnya adalah Yamori dan ada Shu Sukiyama. Yang udah saya jelasin ya, bahwa Yamori dan Shu Sukiyama itu kan urutannya, kalian lihat di komentar ya. Lihat di kolom komentar. Pertama itu kan siapa ya namanya ya? Arima Iksa ya, Arima Iksa. Kemudian Centipede, saya gedein semua aja ya. Centipede, kemudian Ayato Pisai. Sorry. Kemudian kemudian Amon Pisai. Terus si Yamori, harusnya ya Yamori WT. Kemudian Shu Sai. Kemudian kenapa langsung ngetek gini ya? Kemudian baru muncul Owl WT. Nah, developer tuh ingin mempercepat Carnival, gunanya adalah karena satu sebenarnya. Faktor utamanya satu, saya curiganya satu hal, yaitu adalah Sukiyama sudah tidak relevan buat masuk ke Carnival. Karena Su ini di Anteiku benar-benar udah nggak terlihat lagi teman-teman. Dia itu nggak bagus, kecuali dia masukin di non organisasi itu baru bagus. Tapi kalau dia masuk ke tagnya adalah Anteiku yang sekarang, makanya dia tidak bagus lagi dirilis. Makanya developer supaya tidak melihatkan ciri khas atau Shu ini jelek banget deh Carnival selama 28 hari gitu ya. Makanya banner Yamori ikutan ke skip gitu ya. Padahal faktor utama kesalahannya adalah di Su Pisai, kecuali developer mau merombak pasif skillnya Su, mungkin eh, apa ya, percepatan atau skip banner ini tidak terjadi. Tapi faktor utamanya memang bukan cuma karena Su lemah, tapi karena developer Awakening itu mau nyusul di Break the Change ya.
Jadi ini adalah banner di X7 yang kemarin udah saya buat. Jadi di banner X7 untuk udah keluar hari ini. Sudah awal dari boxnya adalah ada Yamori dan Su. Ini tepat banget ya 100% sama yang apa yang saya bilang. Yang saya khawatirkan adalah cek boxnya. Cek boxnya, tolong cek boxnya di X7 buat ngasih kepastian di server global. Dan ternyata ada Yamori dan Su. What the hell? Dan sekarang ini saya di server Awakening teman-teman. Ini ada Su juga dan Yamori. Kemudian kalau kalian lihat di bagian Ice. Sebentar ya, saya bakal login dulu. Kalau kalian lihat di bagian shop, itu kalian akan menemui ini ya. Ada si Yamori di bagian shop. Sebentar saya coba login ulang. Sepertinya ada bug ya. Ini yang saya takutkan dari video sebelumnya bahwa Yamori ini akan dirilis dalam bentuk di dalam box. Damn. Damn. Saya udah buatin satu videonya untuk showcase Yamori sebenarnya. Saya berharap banyak Yamori ini tidak di-skip. Tapi ternyata di-skip ya teman-teman. Ini saya sambil ngobrol aja ya karena saya bingung buat nunggu buat nunggu ininya dibuka lagi. Oke teman-teman, ini saya udah kembali di gamenya. Saya bakal liatin untuk di bagian shop ya. Ini memperkuat bahwa adanya skip banner dari Yamori dan juga Suzuki-Yama. Kalau kalian lihat ke bagian kristal, ini menunjukkan juga ya. Ini di bagian sini sudah keluar Shu sama ini ya. Nih Yamori dan Shu, mana Shu? Loh, Shu-nya nggak ada ya? Shu-nya nggak ada. Sebentar. Yamori sudah keluar ya? Berarti memang Yamori bakal di skip. Apakah tadi ada updatean lagi? Apa memang Shu-nya harus keluarnya adalah periode 2 kali atau periode 3 kali ya? Berarti seperti itu untuk cara keluarnya. Oke, Shu-nya tetap masih ada teman-teman. Jadi nanti kemungkinan besar untuk di banner Carnival selanjutnya adalah Owl dengan Yamori dan Shu ada di PT ya. Seperti yang tadi ada di Facebook yang udah saya terangkan. Nah ini. Ada Shu dan Yamori. Berarti sekarang kiblatnya adalah X7. Kalau kalian lihat ada apa-apa atau ada yang aneh di X7, maka global akan mengadopsi itu. Tapi satu hal yang kalian nggak boleh adopsi dari server X7, yaitu adalah banner eksklusif dan banner limitednya. Itu kemungkinan berbeda karena udah saya teliti itu ada beberapa perbedaan. Tapi untuk Carnival itu hampir sama polanya ya. Wow. Nah, sebenarnya saya nggak mau ini ya, ini terakhir, saya nggak mau memberikan dukungan kalian untuk berbuat sesuatu yang tidak-tidak, tapi kalau mau komplain tolong bahasanya dijaga ya, jangan terlalu berlebihan kalau kalian mau komplain. Supaya gamenya itu nggak terlalu berguncang besar lah ya. Karena saya udah pernah bermain dari game sebelumnya ketika playersnya itu komplain terlalu berlebihan, dampaknya juga justru nggak bagus buat developernya. Justru developernya menjadi kurang aktif dan lain sebagainya. Jadi saya minta tolong kepada kalian kalau mau eh, komplain ya sewajarnya ya, jangan terlalu berlebihan karena memang mungkin kalian bisa dari sisi kompensasi dan lain sebagainya itu dari situ gitu ya. Kalau kalian memaksa untuk mengeluarkan banner Yamori, sepertinya akan sangat sulit teman-teman kalau menurut saya ya, karena ini di luar kehendak dari developer. Ini udah kesepakatan dari developer Break the Chance, kemudian Awakening dan juga X7 mungkin sudah maunya seperti ini gitu ya, untuk melakukan percepatan di Carnival agar bisa setara gitu ya sama server induknya. Oke, teman-teman gitu aja ya. Ini udah menutup video tentang 100% Yamori akan di skip. Semoga kalian bisa bersabar untuk menunggu karakter-karakter selanjutnya, terutama Naki ya. Nanti Naki di backup itu juga overpower kok. Tenang aja, itu bisa melakukan backup untuk tim Aogiri gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.